Jadi kita ini pakai ini saja, nurani saja. Kalau dia ajaran yang nggak masuk akal, ya jangan diterima, kan gitu. Jangan diikuti. Kayak contoh begini Pak, yang sedang saya lihat belakangan itu. Kok banyak ya? Kalau mereka lagi kumpul dari majelis itu kok joget-joget gitu. Joget-joget, nari-nari gitu ya Pak. Jangan dipraktikkan, nggak enak ya. Tapi selalu kan sekarang, karena zaman media sosial ada saja yang merekam. Kadang-kadang yang merekam mereka sendiri. Mereka sendiri juga yang mengupload. Aturan kan nggak usah diupload. Saya ambil bahasa sederhana begini. Ada sesuatu itu hukumnya mubah, nggak haram. Tapi tidak boleh dilakukan oleh orang tertentu. Terutama orang yang dituakan. Apalagi ulama ya Pak. Nah, joget. Apa sih hukumnya joget? Hukumnya joget itu boleh. Tapi kalau yang joget itu syekh, ulama gitu, nggak pantas gitu Pak, nggak pantas. Saya ambil contoh begini, mencium istri itu ibadah bukan? Ibadah kan? Mencium istri itu ibadah. Tapi kalau mencium istri di depan orang banyak, itu tercela Pak. Emang istri dewek bukan bini orang, bukan. Cuman mencium istri, apalagi cium bibir di depan orang, jijik gitu orang. Itu kan nggak sopan gitu. Ini saya ambil contoh sederhana begini. Kemudian, nah ini sama contohnya. Maka ulama mengatakan, misalnya dalam kitab Fathul Mu'in disebut, saksi nikah itu harus orang yang adil. Adil di sini dalam pengertian di mana amal solehnya lebih dominan daripada maksiatnya. Lebih zahir kebaikan orang itu daripada keburukan. Tidak boleh orang yang zahir keburukannya menjadi saksi nikah. Di antaranya siapa? Orang yang suka berjoget. Orang yang suka berjoget sebaiknya tidak menjadi saksi nikah karena muruahnya turun, kehormatan dan nilai dirinya, kredibilitasnya sudah turun. Makanya ustadz itu boleh joget tapi depan bininya boleh, nggak apa-apa, dalam kamar. Tapi ustadz kalau joget sama biduan pas organ tunggal nggak pantas saja jadi ustadz, betul nggak kira-kira? Nggak pantas kan? Kalau kata orang Jaseng itu kabalek kabalandongan, ke balai, ke mimbar ayo, ke panggung joget sama biduan ayo. Kacau yang begitu Pak. Kalau sudah pakai peci, apalagi Pak Haji, jangan deh. Malu Pak sama anak cucu kan begitu ya. Udah tua kok masih nyawer sama biduan. Jadi muruahnya turun, sebaiknya itu jangan. Nah, ini sama. Ketika ada ustadz, habib misalnya kan, atau kiai kok joget-joget gitu. Itu merusak muruah. Karena kalau ustadz dia bawa nama agama, kalau kiai dia bawa nama agama, kalau habib dia bawa nama agama, maka sebaiknya dia tidak melakukan sesuatu seperti itu. Kalaupun ingin dia lakukan ya antar dia saja, ya jangan diupload lah, jangan dipertontonkan orang banyak, karena itu merusak muruah. Saya bercontoh lagi, main gaplek. Main gaplek itu kan yang penting bukan judi, ya mubah-mubah saja. Yang penting bukan judi. Tapi kalau saya Pak lagi nongkrong di gardu main gaplek, apa kata bapak-bapak? Wih, Suparman itu ustaz apa bukan? Jatuh kan muruah saya kalau saya main gaplek di gardu. Jadi bapak-bapak kalau sudah jadi imam salat jangan main gaplek Pak. Nggak enak, orang pasti ngomong gitu, wih imam apa itu. Walaupun nggak judi maksud saya, walaupun nggak judi, karena itu merusak muruah. Nah, para ulama sepakat yang mestinya di depan, termasuk saksi nikah loh. Saksi nikah itu carilah orang-orang yang muruahnya baik, orang-orang terhormat, kan begitu. Jangan sampai orang yang sudah rusak muruahnya. Nah, balik lagi ini fenomena ya Pak. Karena mengapa saya bahas ini Pak? Karena sudah naik jadi isu nasional. Majalah Tempo sudah ngebahas. Roma Irama tadinya kalau di kalangan pesantren sudah dikaji sih Pak. Roma Irama sudah membahas juga. Nah, khawatir saya antisipasi saja dengan kajian hari ini. Sederhananya begitu. Kita itu punya kewajiban mencintai keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi. Nah, yang ada sekarang ini dzurriyyat Nabi. Tapi ingat, kita juga harus punya kewaspadaan terhadap orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Karena ada hadis sahih, hadisnya Pak begini. Dzakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatal ahlas. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang fitnah ahlas.
Wa man fitnatul ahlas ya Rasulullah. Apa itu fitnah ahlas ya Rasulullah? Hiya fitnatu harabin wa harab. Fitnah ahlas adalah fitnah pelarian, pengungsian dan peperangan. Dan itu sudah kita alami, di mana bangsa Indonesia dijajah 3 abad setengah lamanya. Termasuk tadi, kalau saya membaca sejarah Raden Imba ke Sumaratu itu Pak, nangis saya. Ternyata nenek moyang kita ini nggak sempat Pak menikmati kehidupan. Mereka dikejar-kejar, disiksa Belanda itu. Sama mertuanya juga itu Pak. Ditahan di Batavia, dibuang ke timur sana. Nggak tahu dibunuh pakai apa oleh Belanda, kan begitu. Luar biasa gitu. Kita sudah melalui masa itu semua. Nah setelah fitnah ahlas berlalu, kata Nabi, thumma fitnatu sarra, muncul ujian di zaman kemerdekaan. Apa ujian di zaman kemerdekaan? Ya di zaman sekarang ini, dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah di zaman kemerdekaan itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki laki-laki yang ngaku ahlul baitku, kata Nabi. Jadi fitnah di zaman kemerdekaan ini akan muncul justru dari orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi. Ini hadis sahih ini loh Pak. Orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi. Yaz'umu annahum minni, dia ngaku-ngaku keturunanku. Kalimat yaz'umu annahum minni itu persis dengan perkataan begini, dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Yaz'umu annahum minni, dia ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Walaysa minni, padahal dia bukan anak cucuku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena yang pantas mengaku wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah ini penting untuk kita garis bawahi. Jadi Nabi saja sudah mengajak kita umatnya untuk mempertanyakan kalau ada yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Karena di akhir zaman itu fitnah terbesar akan keluar dari orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ini penting untuk kita garis bawahi. Siapapun yang ngaku-ngaku ahlul bait Nabi, ngaku-ngaku cucu Nabi, wajib ditanyakan buktinya dan wajib diteliti. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, seorang ulama besar dari kalangan madzhab Syafi'i, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan yambaghi li kulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Niscaya sudah semestinya setiap orang yang ngaku umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi ini Pak, setiap orang harus punya sensitivitas, sensibility, sense of crisis kalau kata orang sekarang, harus benar-benar sensi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi. Jadi ayyakuna lahu ghiratun fi hadan nasabi syarif. Kita harus benar-benar punya ghirah, punya kecemburuan terhadap nasab mulia keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhabatahu, dan hendaklah dia meneliti, memeriksa jika ada orang-orang yang ngaku keturunan Nabi, jika ada orang-orang yang ngaku ahlul bait Nabi atau zuriat Nabi, ia wajib meneliti dan memeriksa untuk memastikan hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin, sampai tidak ada lagi satu orang pun yang berani ngaku-ngaku nasabnya berasal dari nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin sederhanakan maksud Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami, semua umat muslim, terutama ulama ini. Ya kalau yang awam-awam mungkin gak bisa menelitilah. Semua umat muslim, terutama ulama, wajib hukumnya meneliti dan memeriksa secara mendetail terhadap seorang siapapun yang mengaku anak cucu Nabi, sampai-sampai tidak ada lagi yang berani ngaku-ngaku anak cucu Nabi kalau dia tidak bisa menunjukkan bukti, illa bihaqqin, kecuali dengan data atau bukti yang benar. Ini wajib. Mengapa saya sampaikan ini materi malam ini? Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi, Pak.
Itu yang jadi masalah. Beda dengan di Timur Tengah, orang nggak percaya. Kalau belum ada isbat, orang nggak percaya di sana. Tapi kalau kita, yang penting hidungnya mancung aja pokoknya. Udahlah ngaku cucu Nabi. Jangankan ngaku cucu Nabi, ngaku Nabi aja banyak yang percaya Pak di Indonesia ini. Yang saya paling nggak masuk akal itu agama Jasun, agama Jawa Sunda itu. Nama nabinya Tugimin itu Pak. Kan nggak masuk akal kan? Agamanya Jasun, nabinya Tugimin. Repot kalau sholat. Allahumma sholli ala sayyidina Tugimin wa ala ali sayyidina Tugimin. Repot kita baca sholawatnya itu kan. Ini masalah ini. Makanya Indonesia adalah pasar yang paling subur untuk itu semua. Makanya kita harus punya kecemburuan. Tapi juga saya ingin ingatkan pada kesempatan kali ini, entoh sebetulnya buat apa sih membangga-banggakan nasab juga, kalaupun benar misalnya, buat apa membangga-banggakan nasab? Dikarenakan begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya lamban, sholatnya malas, ke masjid juga enggak, amalnya lamban, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasab sehebat apapun tidak bisa mengejar kemuliaannya. Enggak bisa. Mau anak siapa Pak? Enggak peduli anak siapa. Karena begini, ini sekarang urusan nasab ini sudah banyak disalahgunakan. Pertama begini, ada orang yang merasa menjadi kasta tertinggi dalam agama. Seakan-akan di Islam ini belakangan ya Pak, ada kasta nomor 1, kasta paling mulia. Jadi ini ada cucu Nabi, kasta tertinggi, ada ahwal. Ahwal itu kita nih, orang-orang pribumi yang dikatakan ahwal itu, orang-orang biasa, di mana syarifah kata mereka, yang perempuan haram, hukumnya haram ini Pak, oleh mereka diharamkan nikah sama laki-laki pribumi. Ini kan sama saja di Islam sudah menciptakan kasta baru. Padahal dalam peristiwa Futuh Mekah di depan Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innallaha qad adhaba ankum ubiyyatal jahiliyah wa ta'adumaha bi'abaiha. Sesungguhnya Allah setelah menghapus dari kalian semua kebanggaan, feodalisme, kesombongan jahiliyah, di mana masyarakat jahiliyah itu terbiasa membangga-banggakan nasab, membangga-banggakan leluhur, membangga-banggakan keluarga mereka. Itu jahiliyah. Makanya tadi kita mesti bertanya Pak, kalau ada orang-orang yang membanggakan nasabnya, nggak mungkin dia cucu Nabi. Karena kalau cucu Nabi setidak-tidaknya dia punya akhlak, walaupun nggak 100% nyontoh Nabi, minimal ada yang dicontoh dari Nabi. Nggak mungkin dia akan membanggakan nasabnya, nggak mungkin. Nggak mungkin dia akan menjual nasabnya. Apalagi tadi Pak, untuk alat kebanggaan tadi. Apalagi untuk merasa menjadi warga agama kelas 1. Kemudian ada muncul yang doktrin-doktrin yang namanya anak cucu Nabi. Saya langsungin aja kalimatnya. Yang namanya habaib, walaupun saya ingin luruskan di sini, Habib itu bukan panggilan buat cucu Nabi. Kita buka kitab-kitab itu, semua ulama sepakat panggilan buat cucu Nabi itu bukan Habib, tapi Sayyid dan Syarif, Syarifah atau Sayyidah. Tapi kok sekarang Habib? Ya, anggaplah begitulah. Yang namanya Habib walaupun nggak sholat, walaupun ahli maksiat, masuk surga. Karena matinya nanti husnul khatimah. Begitu Roma Irama buka ke depan, mereka protes. Roma Irama itu mengada-ngada, bukan mengada-ngada, kuping saya sering dengar kok. Di mana mereka mengajarkan kayak gitu modelnya, sering dengar kita doktrin-doktrin yang kayak gitu. Padahal Nabi bersabda, wahai Quraisy, kata Nabi. Nabi kalau nyebut Quraisy sukunya berarti Pak, sama kayak kita. Hei senak lepung, berarti orang Lampung nih maksudnya. Wahai Quraisy, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad nggak bisa nolong kalian kalau kalian tidak bertakwa kepada Allah. Ini Nabi cara sama sukunya, ngurucut. Wahai Bani Hashim, kata Nabi. Kalau Nabi nyebut Bani Hashim Pak, udah mulai klan.
Kalau Quraisy itu suku, Bani Hashim itu klan. Wahai Bani Hashim, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong sedikit pun kalian di hadapan Allah kalau kalian tidak bertakwa. Masuk lagi Nabi, wahai Bani Abdul Muthalib, wahai keturunan Abdul Muthalib. Nah, ini langsung merucut dari suku masuk ke klan, masuk ke keluarga. Wahai keturunan Abdul Muthalib, berarti sesama sesepupu Nabi beserta anak cucunya. La ughni ankum minallahi syai'a. Saya Muhammad tidak bisa menolong kalian sedikit pun kalau kalian tidak bertakwa. Lebih dalam lagi Nabi nyebutnya apa? Ya Fatimah. Ini langsung ke anak nih, Pak. Ya Fatimah, la ughni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu Fatimah, tidak akan bisa menolong kamu sedikit pun kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah. Jadi kalau ada yang mendoktrin, Pak, kami anak cucu Nabi, apapun kesalahan kami pasti masuk surga, bohong tuh dia. Nabi aja ngomong sama Fatimah, bapakmu saja nggak bisa nolong kamu kalau kamu tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan, mencintai ahlul bait Nabi itu hukumnya wajib dan itu ibadah. Tapi begini, Pak, kalau ahlul bait Nabi yang zaman dulu enak, istri Nabi sudah ketahuan. Yang kedua, keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas, 5 ini sudah jelas. Tapi berhubung sudah 14 abad kemudian, maka kita punya kewajiban bertanya ulang. Kalau ada yang ngaku cucu Nabi, sini mana buktinya? Dan ini kewajiban tentunya bagi para ulama. Semua ulama se-Indonesia raya tercinta ini wajib hukumnya mempertanyakan. Kalau ulama tidak mempertanyakan, ulama telah mengkhianati umat Islam. Makanya saya ditanya, emang siapa Anda kok mempertanyakan nasab keturunan Nabi? Jawaban saya gampang, saya umat Nabi. Saya ini umat Nabi, cucung Nabi Adam, kata saya. Saya ini umat Nabi. Sebagai umat Nabi, karena saya punya kewajiban mencintai keluarga Nabi, sebagai umat Nabi, saya harus bertanya kepada siapapun yang ngaku anak cucu Nabi, mana datanya, mana buktinya. Harus begitu. Ini bukan membenci keluarga Nabi agar tidak ada yang mengaku-ngaku, apalagi untuk kepentingan yang menyimpang, apalagi untuk melanggar syariat agama. Jadi balik lagi, Pak, Islam ini agama yang mudah sebetulnya. Jangan dibuat rumit juga pada akhirnya. Jadi jangan menggunakan agama buat ngancam. Kalau nggak cinta Habib, mati su'ul khotimah. Kalau nggak cinta Habib, nanti walaupun ahli ibadah masuk neraka. Na'udzubillah. Nabi aja nggak kayak gitu kan? Oke, kalau memang itu mau dianggap benar. Karena kami kalau nggak cinta Habib masuk neraka, maka kami, karena ini masalah surga sama neraka ini, Pak, maka kami sebagai umat Nabi punya kewajiban juga bertanya, mana buktinya kalau Anda merupakan cucu Nabi? Tidak boleh hanya mengaku-ngaku saja. Ini penting untuk kita garis bawahi. Karena begini, kalau cucu Nabi betulan, Pak, nggak akan membanggakan nasab. Saya ambil contoh sederhana. Kita punya Wali Songo. Wali Songo itu rata-rata kan keturunan Nabi. Terutama yang katakanlah yang paling dekat sama kita, Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, itu kan cucu Nabi, Pak. Syarif Hidayatullah itu gelarnya saja Syarif, berarti dari Imam Husain, karena bapaknya itu Raja Mesir. Bapaknya Raja Mesir, anak-anaknya ini dikirim, salah satunya di Indonesia untuk berdakwah di Indonesia di abad ke-15 Masehi. Bahwa Islam ke Indonesia ini, memang sih Islam masuk ke Indonesia itu sudah sejak abad awal katanya, cuman kan belum tersebar. Nah, baru tersebarnya di Wali Songo. Salah satu penyebarnya adalah Sunan Gunung Jati. Nah, Sunan Gunung Jati ini datang ke Lampung, ke kerajaan Pugung. Di Pugung sana itu, Pak, Pugung Raharjo kan, kerajaan Pugung. Daripada perang dibuatlah pernikahan kerajaan. Maka Sunan Gunung Jati menikah dengan Putri Sinar Alam. Pernikahan Sunan Gunung Jati dengan Putri Sinar Alam
Itu bukan pernikahan selir, bukan pernikahan kerajaan. Jadi putri Sinar Alam, putri Lampung itu bukan jadi selir, tapi pernikahan kerajaan. Kalau selir pasti dibawa ke Cirebon, karena bukan selir, tinggalnya di Lampung. Pernikahan dengan putri Sinar Alam, punya anak namanya Raden Muhammad Aji Saka. Berarti kan nyambung kepada Nabi Raden Muhammad Aji Saka ini, karena turunan laki-laki. Yang di Lampung dikenal dengan Ratu Darah Putih, karena inilah pendiri Keratuan Darah Putih. Raden Muhammad Aji Saka ini punya cicit namanya Raden Intan Kesumaratu I, punya cicit, kan begitu. Nah, cicit beliau ini punya anak dua dalam catatan sejarah. Nggak tahu kalau anak yang lain dalam catatan sejarah. Anak pertama namanya Raden Imba Kesumaratu II. Anak kedua namanya Dalom Kesumaratu. Ini dua anaknya nih. Nah, Raden Imba Kesumaratu II perang sama VOC sampai dibuang ke timur Belanda. Dibuang sampai mati dibunuh. Yang istrinya sedang hamil. Begitu sang ayah dibunuh Belanda, sang putra lahir. Nah, sang putra yang lahir ini namanya Raden Intan Kesumaratu II atau Raden Intan II. Yang perang melawan Belanda, gugur di usia muda. Kalau tidak salah 22 atau 23 tahun. Belum punya anak. Karena beliau meninggal dilanjutkan oleh pihak pamannya Dalom Kesumaratu, yang disebut dengan Raden Muhammad Jamil itu. Nah, sampai sekarang masih ada keturunannya. Masih ada. Dan saya sarankan kepada keturunannya, coba tes DNA. Dites DNA. Kalau J1 berarti nyambung cucu Nabi. Tapi saya nggak pernah ngedengar keturunan Raden Intan mengatakan dalam darah aneh nih mengalir darah Rasulullah. Nggak pernah, Pak. Karena memang cucu Nabi nggak mungkin membanggakan nasab. Nggak mungkin itu. Karena ini penting. Bahkan begini, saya soal ke keturunan Raden Intan di Kuripan sana itu, yakin nggak kata saya kalau anda ini keturunan Nabi? Saya nggak berani meyakini Ustaz, nggak berani, Pak, takut sombong. Tahu kalau kami ini cicitnya Raden Intan, iyalah katanya. Kalau kami ini keturunan Raden Muhammad Aji Saka atau Ratu Darah Putih, iyalah, kami percaya itu. Tapi kalau keturunan Nabi, kami takut malah takabur nanti. Nah ini, Pak. Dan saya lihat memang keturunan laki-laki dari Raden Intan itu, zuriat Raden Intan I itu kan gede-gede badannya. Enggak normalnya wayah fisiknya orang kita pada umumnya. Gede besar. Benar kalau dalam catatan Belanda itu ada anak muda di Lampung itu namanya Raden Intan itu yang badan besar, gagah dan tidak terkalahkan dalam pertempuran. Benar itu. Kecuali ketika dia ditipu ya, karena diracun pakai daging kerbau itu. Nah, cuman saya ini mengutip saja. Artinya Lampung punya sejarah loh, Pak. Makanya di Lampung ada istilah buaya aji, buaya Rasul kan? Buaya aji, buaya Rasul di Lampung itu kan berarti keluarga Rasul. Tapi mengapa tidak pernah dibangga-banggakan? Karena memang nggak harus dibanggakan yang sedemikian rupa. Tapi bahwasanya kesadaran kita kalau ada yang ngaku anak cucu Nabi harus kita tanya dalilnya apa, datanya mana, kitabnya mana, tes DNA-nya apa, wajib itu. Agar mengapa tidak memanfaatkan agama untuk kepentingan tertentu. Baik, sampai di sini kita buka tanya jawab. Saya persilahkan. Pertanyaannya bebas, Pak. Ya, silakan.